Beredar sebuah video seorang TKW Taiwan yang berstatus swasta tiba-tiba ditangkap oleh Pak D atau polisi. Kemudian tidak menunggu lama beliau justru malah menunjukkan teman-teman yang lain yang berstatus swasta ke Pak D tersebut. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKW dan TKI di seluruh dunia. Beredar sebuah video seorang TKW Taiwan yang ditangkap Pak D ya. Jadi di sini ada seorang TKW Taiwan yang berstatus swasta. Tiba-tiba beliau ditangkap Pak D atau Pak Polisi atau pihak imigrasi mungkin. Nah, di sini ada negosiasi, mungkin banyak nih sedang ditanya apakah kamu ada teman gitu, atau mungkin di kos kamu apakah ada teman yang lain yang berstatus swasta begitu. Di sini ada sedikit waktu ya, ada sedikit waktu mereka mungkin sedang berbincang-bincang atau mungkin sedang bernegosiasi atau mungkin si banyak ini sedang diinterogasi gitu, sedang ditanya apakah kamu ada teman yang lain yang berstatus swasta demikian. Nah, tidak menunggu lama si Pak Polisi langsung menyuruh Mbaknya ini untuk menunjukkan tempatnya gitu, dan di sini Mbaknya berusaha untuk membuka sebuah pintu. Nah, jadi ada salah satu netizen yang ikut berkomentar dalam video tersebut bahwasanya beliau mengatakan bahwa tempat ini adalah sebuah toko yang dimana atas toko itu tempat kos ya, tempat kos anak-anak swasta begitu guys. Nah, ini CCTV yang kedua yang berada di dalam toko ya guys. Ini detik-detik Pak D sama Mbaknya masuk ke dalam guys. Kita bisa melihat di sini ya, dua Pak D dan satu Mbak TKW yang pakai hijab ya. Di si Mbaknya ini sedang menunjukkan lantai atas yang dimana di situ ada tempat kos para TKW atau TKI yang berstatus swasta guys. Dan tidak menunggu lama akhirnya Pak D pun menuju ke lantai atas. Nah, jadi video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok pada laman 417. Nah, jadi video tersebut diambil atau diperoleh dari si pemilik toko. Dikarenakan teman-temannya ini penasaran siapa sih yang melaporkan atau siapa sih yang pertama kali membuka toko tersebut. Nah, disinilah baru terungkap fakta yang sebenarnya guys. Bahkan teman-temannya pun merasa seperti kecewa gitu. Kenapa Mbaknya bisa setega itu melaporkan teman sendiri gitu. Kalau misalkan dia ketangkap, ya sudah dia aja, kenapa harus menunjukkan teman-teman yang lain gitu. Mungkin bisa jadi dengan dia melaporkan temannya ke Pak Polisi itu ada jaminan buat dia untuk bebas. Bisa juga seperti itu karena ada beberapa yang mengatakan demikian gitu. Kalau saya pribadi saya kurang tahu ya tentang hal ini, tapi banyak sekali yang berkomentar demikian. Jadi ada jaminan misalkan kamu bisa menyetorkan 2 atau 3 anak swasta, maka kamu bisa bebas beberapa bulan atau mungkin bisa setahun 2 tahun bisa bebas bekerja di Taiwan begitu guys. Tapi ya wallahu alam, saya kurang tahu dengan motif Mbaknya ini. Apa karena beliau ini diinterogasi saking takutnya dan beliau tidak bisa berbohong, akhirnya mengatakan yang sebenarnya, atau karena alasan lain kita tidak tahu begitu guys. Dan di sini juga banyak sekali teman-teman kita yang ikut berkomentar ya, merasa kok miris banget gitu ya sesama teman bisa saling melaporkan gitu. Jadi kayaknya ya, di sini kita tidak tahu secara pasti alasan Mbaknya ini kenapa bisa melaporkan temennya begitu guys. Ya, doa yang terbaik buat teman-teman yang tertangkap Pak D kemarin, semoga saja prosesnya lancar dan semoga saja ya, namanya rezeki kan Allah yang ngatur ya, kita tidak tahu. Mungkin rezekinya di Taiwan cuma sampai di situ, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, suatu saat nanti mungkin Mbaknya pulang dan bisa berwirausaha, malah bisa sukses di rumah begitu guys. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman dimanapun berada ya, khususnya para TKI atau TKW, apalagi yang berstatus swasta.
lebih berhati-hati karena sekarang Pak D itu tidak segan-segan merazia ke tempat-tempat yang dimana dulu tidak pernah dirazia guys, seperti kemarin bahkan baru beberapa teman kita yang tertangkap di pasar malam itu, mereka itu berstatus resmi guys, tapi tertangkap dikarenakan menyalahgunakan job ya. Jadi job mereka itu kan di pabrik, tapi mereka itu kerja sampingan di pasar malam, dan akhirnya mereka pun ditangkap dan harus diproses. Ya memang tidak dipulangkan, mungkin hanya didenda begitu guys. Tapi ya kasihan juga karena harus bayar denda, dan ini hati-hati ya bagi teman-teman yang suka part-time di luar ya. Sekarang Pak D lagi razia besar-besaran ya. Kemarin juga ada yang di restoran, ada yang di tempat pijat ya, ada juga yang di perkebunan. Pokoknya hati-hati bagi teman-teman yang berstatus swasta. Pokoknya saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rezeki itu tidak usah dikejar, kalau memang udah rezekinya pasti akan datang sendiri begitu guys. Nah, berikut adalah komentar-komentar para netizen tentang video tersebut ya guys. Kita simak saja komentarnya seperti apa.